Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Ini merupakan salah satu bagian daripada proses pemahaman kita dalam hal melakukan atau membiasakan diri menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini sebelum dimulai, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti ikuti ya, ikuti gerakan saya. Cukup Bapak Ibu. Ya, cukup ya. Baik Bapak Ibu, sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Hari ini kita akan memahami tentang konsep inti daripada budaya positif di sekolah. Nah, untuk menerapkan sebuah budaya positif di sekolah, maka tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan paradigma belajar. Setelah itu, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, perubahan paradigma ini merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Oleh sebab itu, seperti halnya yang telah kita ketahui bersama bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Ini pernyataan daripada Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu ibaratnya seorang petani. Ketika petani menanam sebuah tanaman di lahan yang subur dan perawatan yang baik, meskipun benih yang ditanamnya itu berasal dari benih yang kurang berkualitas, tapi perawatan yang bagus, lahannya dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan sebuah buah yang berkualitas pula. Nah, oleh sebab itu, salah satu yang harus kita terapkan di sekolah sebagai petani dalam rangka menyuburkan lahan ataupun membuat sekolah aman dan nyaman, di mana sekolah itu diibaratkan sebagai lahan, maka salah satunya adalah kita dengan menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya ada dua buah teori, yaitu paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Tentunya ini dua hal yang berbeda, namun kita nantinya akan berfokus pada teori kontrol. Yang pertama, teori stimulus respon. Ini menyatakan realitas kebutuhan kita sama. Namun dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda.
Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi menurut pandangan stimulus respon bahwa semua orang melihat hal yang sama. Berbeda dengan teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain itu sama dengan kita secara pandangan, menurut teori kontrol. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berbeda dengan teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini lebih ke kerja sama. Nah, berikutnya, stimulus respon. Model berpikirnya itu menang atau kalah. Menang atau kalah, nah gitu. Kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, menang. Nah, jadi kita tidak mengenal kata kalah. Menang, menang, begitu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, kebanyakan orang sering menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, kemudian peraturan, kepatuhan, dan lain sebagainya. Ternyata ini berbeda, Bapak Ibu. Belajar tentang disiplin tentunya tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir ketika solusi-solusi yang lain tidak bisa digunakan. Bahkan diharapkan disiplin hukuman itu tidak perlu digunakan sama sekali. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah, sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak didik kita memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga hal yang didorong oleh kita adalah munculnya motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri pendidik. Yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan adalah sebuah nilai yang universal. Jadi tidak terbatas pada suku bangsa, agama, bahasa, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, ini nilai-nilai ini akan menjadi payung besar bagi kita atau merupakan sebuah fondasi dalam berperilaku bagi kita. Nah, dalam hal konteks sekolah, nilai-nilai kebajikan sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu kan ya, sudah kita ketahui bersama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan, dalam berperilaku kita sehari-hari, itu pun tidak luput daripada memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah usaha manusia dalam memenuhi segala keinginannya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, Ibu Wida mengantuk. Nah, itu sama dengan Bu Wida ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin hidup. Ya, istirahat seperti itu ya. Nah, berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup
atau istilahnya adalah survival ya, survival. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini untuk memenuhi kebutuhan dasar yang disebut bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk merasa diterima oleh lingkungannya, diperdulikan, berbagi, dan kerjasama. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, ingin diakui, memimpin, harga diri, dan berprestasi. Kebebasan, tentu kita juga memiliki kebutuhan untuk selalu mandiri, mempunyai pilihan, dan mencoba hal yang baru. Dan yang kelima, kebutuhan dasar yaitu kesenangan, meliputi bermain, liburan, tertawa, hobi. Nah, dan sebagainya ya, yang masuk ke dalam kategori kesenangan. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, bermain itu, tertawa, humor, nah seperti itu. Kita juga kan sering membutuhkan hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Tentunya berkaitan dalam konteks murid kita, mereka tentunya memiliki motivasi tersendiri dalam melakukan kegiatannya ke sekolah. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk poin 1 dan poin 2 ini termasuk dalam motivasi eksternal, karena munculnya itu dari orang lain, dari luar. Oke. Sementara motivasi internal munculnya itu dari diri mereka sendiri. Nah, gini. Jadi kita akan masuk di wilayah ini, kita akan mencoba mendorong murid-murid kita untuk senantiasa memiliki motivasi internal. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ketiga motivasi tadi akan menjadi pemandu bagi kita dalam memahami motivasi apa sih yang ada dalam murid kita ini. Nah, seperti itu. Kemudian, kita juga harus berupaya untuk mendorong timbulnya motivasi internal pada murid, di mana tujuannya adalah agar murid menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Namun harus tetap diingat Bapak Ibu, kita mencoba hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, supaya motivasi eksternal itu tidak terlalu banyak ya ada dalam diri murid. Kita coba dengan menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, ini Bapak Ibu, kita mengenal tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita tahu bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu hukuman. Kemudian, konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Nah, hukuman ini biasanya menyakitkan, Bapak Ibu, dan biasanya ini dimunculkan secara sepihak, baik itu oleh guru ataupun dari pihak sekolah. Nah, sementara konsekuensi dibentuk melalui kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya, kalau ada murid terlambat, konsekuensinya adalah apa? Nah, itu disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu guru ataupun murid. Dan restitusi adalah pilihan daripada murid itu sendiri. Jadi mereka mempunyai kesadaran ketika melakukan kesalahan, mereka mempunyai kesadaran untuk memperbaikinya dengan cara mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Membekas Bapak Ibu, ketika kita memberi hukuman kepada murid, maka luka yang ada pada murid itu, atau ketidaknyamanan yang ada pada murid, itu membekas dalam waktu yang cukup lama. Ini penelitiannya Bapak Ibu, penelitian dari salah satu ahli psikologi pendidikan, seperti ini. Kemudian, yang kedua,
Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi ini juga sama, membuat murid tidak nyaman. Namun, karena ini merupakan kesepakatan antara murid, itu tidak akan berlangsung lama. Ketidaknyamanan murid itu tidak akan berlangsung lama. Dan yang restitusi ini menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini ketika muncul motivasi internal, maka murid akan lebih kuat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, berkaitan dengan korban, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, ketika ada dua murid yang berseteru misalnya, nah, dan satu orang murid menjadi korban, nah, karena ini sifatnya hukuman, maka korban harus mendapat keadilan, seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, ini korban bisa diabaikan, karena munculnya kesepakatannya itu antara guru dan murid, kalau tidak menyentuh korban, maka korban tersebut bisa diabaikan. Nah, dan restitusi, korban mendapat ganti, seperti itu. Murid atau anak akan tersakiti. Sementara konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Yang berikutnya, perilaku pasif-agresif itu menjadi meningkat. Nah, kemudian di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sementara restitusi, itu masalah bisa terpecahkan. Yang berikutnya, kalau hukuman itu membuat sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, gitu. Jadi kebanyakan murid itu melawan kita. Ini karena sistemnya itu tidak berjalan. Kemudian, kalau untuk konsekuensi, ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, jadi kita akan membutuhkan lebih banyak energi ketika memonitoring dan melakukan supervisi. Kemudian, kalau restitusi, karena munculnya dari motivasi internal, maka murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Nah, ini kalau peraturannya hanya untuk di sekolah, kita pemberian hukumannya di sekolah, anak itu kadang tidak merasa jera. Kalau di luar sekolah, mereka seperti biasa, tidak akan mempunyai solusi sendiri. Bahkan mungkin akan melakukan kesalahan yang sama kembali. Nah, kalau untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Namun yang paling tepat adalah restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ketika murid terbiasa memecahkan masalah, ketika ke depan mereka menghadapi masalah lagi, maka mereka akan menemukan sendiri solusinya. Seperti itu. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, biasanya peraturan itu terdiri dari kamu harus berlari mengelilingi lapangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, ini lebih ke peraturannya apa? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, seperti itu pernyataannya. Nah, berbeda dengan restitusi. Restitusi lebih ke menanyakan nilai-nilai yang sudah diyakini oleh murid. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, murid itu terkadang membenci peraturan. Tapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya ini ya. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi adalah positif. Bisa dibuktikan dengan pernyataan ini. Awas kalau kamu dilakukan lagi. Nanti awas kamu. Nah, ada semacam ancaman. Lakukan apa yang saya katakan. Nah, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini lebih ke restitusi. Kemudian, identitas gagal berikutnya yaitu tentang hukuman, yaitu mode paksaan, stimulus respon, dan teori kontrol. Nah, mendorong menyalahkan diri, konsep diri murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, dampak pada muridnya itu akan muncul marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Berbeda dengan teori konsekuensi, stimulus respon. Lebih ke mendorong kepatuhan,
konsep diri baik, murid akan belajar taat peraturan, meskipun mereka kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, sementara untuk restitusi ini lebih ke mendorong disiplin positif yang telah kita singgung di awal tadi. Konsep dirinya lebih kuat, murid akan belajar pemecahan masalah, dan murid tidak kehilangan waktu, namun mereka bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Tiba-tiba, nah hukuman ini sifatnya juga tiba-tiba, tidak diharapkan dan sangat melukai. Nah kalau ini karena sudah terjadi kesepakatan antara guru dan murid, misalnya, jadi konsekuensi ini sudah diketahui ya. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka sudah tahu konsekuensi yang harus dihadapi atau sanksi yang akan diterimanya seperti apa. Seperti itu. Nah, tapi untuk restitusi, ketika murid mengetahui kesalahannya, mereka akan melakukan perbaikan diri secara mandiri. Solusinya ditemukan oleh mereka sendiri. Nah, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, sementara konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, dan restitusi dibuat oleh murid saja. Ini eksternal, dan ini internal. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi, yaitu kalau hukuman itu menyakitkan, ada konsekuensi menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Sementara konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, untuk restitusi, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini, saya mempunyai pernyataan ini. Mari kita simak bersama, apakah pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, betul sekali. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini ada lari ini. Konsekuensi kenapa kira-kira ini konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Ya wajar saja ya kalau konsekuensinya adalah lari. Itu karena pelajarannya sesuai, karena pelajaran olahraga. Oke. Berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Konsekuensi. Kita cek ya. Ya, betul sekali ya, konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Ini, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke. Kehilangan, ini yang barusan ya, konsekuensi. Oke. Baik, berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini, membersihkan tumpahan airnya itu termasuk hukuman? Konsekuensi. Oke, baik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Ya, betul sekali. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukum. Iya ya, ini adalah hukuman. Oke. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Terlalu melukai ya? Terlalu melukai. Oke.
membersihkan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul, ya. Karena ini sebagian daripada mereka sanksi yang akan diberikan. Ini, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi nih? Budida, konsekuensi? Setuju ya? Betul sekali. Berikutnya, ini ada lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi 2 kali. Ini hukuman ya? Ya, hukuman ya. Biasanya ini berupa fisik ya, hukuman itu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, ya. Betul sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, mari kita simak videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang santri agar dapat diberi ampun. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat masak bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 kali di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Jangan semangat. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik dan fungsi fisik. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya Tuhan, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya punya ibu sebelum perasaan orang. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah terima lompat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau mau begini terus. Bisa jantung kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Alas, Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kenapa lagi ya, sayang? Iya Bu, habis guru saya udah mengajar saya Bu. Kamu lalunya kali. Kamu bukannya anak kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang salah minggu tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sama sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini butuh absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat
Baik, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah. Saya semangat. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyenang alam saya. Baik, kalau Naren punya di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menggunakan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saat kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adanya kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi. Bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita menyimak video, tentunya posisi manajer lah yang perlu kita terapkan dalam hal memunculkan budaya positif di sekolah. Berikutnya, setelah kita paham tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, mari kita bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah peran kita untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah, yaitu menyepakati keyakinan tersebut, nilai-nilai tersebut bersama guru dan murid. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus berupa pernyataan positif yang mengandung nilai-nilai
kebajikan universal yang dapat diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Nilai-nilai universal yang dimaksud adalah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak video berikutnya tentang praktik baik yang saya lakukan dalam mewujudkan keyakinan kelas di tentunya di kelas saya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa nilai yang akan kita sepakati bersama di kelas sekolah. Misalnya di sekolah itu kita ingin seperti apa? Apakah kita saling menghargai, apakah menunggu hormat, apakah kita bersyukur, itu nilai itu adalah dan itu harus kita sepakati bersama. Oke? Jadi bagaimana? Batasnya ini video. Nanti kalian tulis nilai apa yang usulkan untuk disepakati. Misalnya kalau orang mengusulkan kita akan membuat sebuah keyakinan. Nanti keyakinan kita sepakati bersama. Ini kalau misalnya misalnya Nah, ini saya bagikan sticky note ya Bapak Ibu kepada murid. Kemudian murid menuliskan sendiri apa nih yang menjadi keinginannya. Setelah itu satu orang menempelkannya di karton ini. Nah, nanti ini dalam posisi saya membantu mereka dalam menuliskan keyakinan kelas, memfasilitasi mereka. Nah, ini mereka di sini sedang menempelkan usulan mereka. Ada banyak. Waktu itu di sini ada 15 orang murid kelas 5, mereka berarti ada 15 nilai. Namun setelah kami periksa atau sepakati bersama, ada nilai-nilai yang sama ternyata. Misalnya dalam nilai mandiri itu diusulkan oleh 2 orang, 3 orang. Jadi saya cabut 2. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai keyakinan kelas yang terwujud ini hanya ada 6 saja. Di antaranya jujur,
disiplin tepat waktu, saling menghargai, kemudian mandiri, dan patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini 6 nilai yang telah disepakati di kelas saya, begitu Bapak Ibu. Setelah ini, nanti kami menandatangani kesepakatan ini. Nah, diawali dengan saya sendiri sebagai wali kelasnya, saya menandatangani keyakinan kelas ini, kemudian mereka satu persatu sama-sama menandatangani keyakinan kelas. Dibuat dalam satu lembar kertas yang berisi nomor, nama, tanda tangan, nah di sana. Setelah itu, saya pun mencetak hasil kesepakatan kami, ada 6 nilai yang menjadi keyakinan kelas itu, saya cetak ke dalam ke dalam kertas, kemudian saya beri bingkai dan ditempel di dinding kelas. Nah, jadi anak-anak itu biasa untuk melihatnya, atau untuk agar mereka itu mudah untuk melihatnya atau memahami atau selalu mengingat apa yang menjadi nilai keyakinan kelas. Begitu. Bisa ya nanti kita sama-sama mencoba di kelas Bapak Ibu untuk mempraktekkan membuat nilai keyakinan kelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang terakhir, ini kita akan mencoba membuat sebuah metode atau pendekatan pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses di mana murid yang melakukan kesalahan kita dorong untuk memperbaiki kesalahannya dengan solusi yang ia dapatkan sendiri, sehingga dapat memulihkan dampak negatif dari perilakunya yang salah. Nah, ada 3 langkah Bapak Ibu dalam melakukan segitiga restitusi. Di antaranya yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini selanjutnya kita akan simak video tentang segitiga restitusi. Oh, di kelas kira-kira apakah dengan mengikuti pelajaran itu dengan yang baik? Untuk tidak mengurangi sekarang apa yang terjadi pada mereka apabila tidak mengikuti pelajaran. Berilah semuanya. Saya umur berlomba dengan Oh, jadi kalau kita mengikuti pelajaran itu kan kita mengikuti pelajaran. Terima kasih ya tidak. Oh iya, kita masih ingat ya terima kasih kita. Apa saja ini? Menurut kita, apakah dengan perilaku tidak pelajaran apakah itu sesuai dengan yang disebutkan? Keyakinan keras apa yang dilakukan? Tepat sekali tidak. Menurut kita juga itu penting tidak. Selanjutnya, apa yang seharusnya kami lakukan untuk memperbaiki kesalahan?
lagi? Saya juga harus jadi sekali yang kita cara kamu berusaha terus dan kita ulang lagi ya. Cukup jadikan kita berhasil nya dan mereka kelas saya ingin mencapai saya suka belajar teori sebenarnya beliau kesalahan saja dengan cara menyelesaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu tadi pada prakteknya tentang kasus 1 itu ada anak yang tidak mengikuti pelajaran olahraga, malah diam di kelas dan berpura-pura sakit. Nah, berikutnya mari kita simak video yang kedua tentang kasus bullying ya, kasus bullying. Ya, silakan. sekarang itu kelihatannya kamu bisa jadi kamu tidak oh enggak kamu dan kita cuma orang tadi pas ketemu dengan kita uji mana apa ya Mereka masih kesel. Iya Pak, jadi saya mencobakannya dan masih tahu namanya adalah oh gitu ya jadi kamu iya Pak. ya itu apa Iya sama. menurut Suci kita itu Jelas. apa kalau kan tidak apa ya siapa yang nggak bisa nah kan sih Iya benar Pak. oh ya yang kita satu kita tahu kita mulai itu apa ya Menurut saya sih Pak, saya mendengarkan sesuatu istilah tidak. Itu yang membuat kita. itu ya ada alasan lain nggak? Ada Pak, di sana saya mendengar Benar sih kamu kan kalau Suci menurut Suci dengan kegiatan itu sudah mengerti mungkin sekarang bersedia Suci Bersedia, nanti saya akan kemudian saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nurutami mengikhlaskan. Saya berterima kasih kepada Pak Yoni atas membantu saya mempelajari kesalahan. Cara penyelesaian masalah yang disampaikan Pak Yoni membuat saya sangat tenang dan sangat senang.
Baik Bapak Ibu, itu merupakan bagian terakhir daripada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat, terutama untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan saya aturkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain atas kehadiran dan perkenanannya untuk mengikuti diseminasi ini. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Oke, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama di kelas atau di sekolah. Misalnya di sekolah itu kita inginnya seperti apa? Apakah antar teman itu saling menghargai? Apakah kepada guru harus hormat? Apakah kita juga harus jujur? Nah, itu adalah nilai, itu adalah keyakinan kelas, dan itu harus kita sepakati bersama. Oke? Caranya bagaimana? Bapak siapkan ini sticky note. Nanti kalian tulis nilai apa yang akan kalian usulkan untuk disepakati di kelas ini. Misalnya, kalau Bapak mengusulkan jujur, nah, Bapak akan tulis di sini jujur. Oke, bisa? Bisa dipahami? Sekali lagi, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas tersebut kita sepakati bersama. Setiap orang harus menandatangani kesepakatan kelas, termasuk Bapak. Bapak juga akan menandatangani bahwa ini keyakinan ini Bapak setuju dengan keyakinan ini, dan Bapak kalau misalnya Bapak tidak jujur, berarti Bapak sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau misalnya Rangga malah mengganggu teman, nah berarti Rangga itu harus diingatkan oleh teman-teman Rangga. Ini kita sudah punya keyakinan kelas, kamu jangan mengganggu teman lagi. Nah seperti itu. Siap semua? Oke. Baik. Siapkan alat tulisnya, kemudian tuliskan satu nilai saja. Misalnya banyak sekali. Misalnya kalau ke sekolah itu harus tepat waktu, berarti kalian tulis disiplin. Nah, kemudian kalau PR-nya harus dikerjakan, tugasnya harus dikerjakan, tuliskan tanggung jawab. Nah, gitu. Kalau misalnya kalian di rumah harus mandi dulu, harus minta izin kepada orang tua dan tidak bersama dengan orang tua dan tidak pernah diantar oleh orang tua, itu namanya tuliskan mandiri. Seperti itu. Ini saja salah satu, oke? Baik, Bapak akan tuliskan ini.
Oke, yang sudah maju ke depan bertempel. Kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 ya. Ada 15 keyakinan kelas. Tapi supaya kita mudah mengingatnya, kita akan kurangi beberapa. Maksud kuranginya itu kalau ada yang sama kita tambah 1, misalnya seperti itu. Oke? Setuju? Ya, untuk seakan biar kita selalu ingat keyakinan kelas tersebut. Oke? Yang pertama, mentaati peraturan itu sama dengan taat. Kemudian yang kedua, disiplin. Oke. Saling menghormati. Saling menghormati. Nah, ini sama. Boleh kita pilih satu saja ya. Ada 2 saling menghormati. Yang pertama yang dibiarkan. Ini saling menghormati juga. Karena sama, dicabut 2, jadi tetap ada saling menghormati, begitu kan? Kemudian saling menghargai. Oke. Saling menghargai. Ya, ini. Kami sudah tahu saling menghargai. Saling menghormati. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita sepakati lagi. Disiplin sudah ada nih di atas. Gak apa-apa ya. Betul. Saling menghormati. Oke. Saling menghargai. Ini sudah tadi. Saling membantu dan menghormati guru. Oke, itu sama dengan saling menghormati ya. Nah, jadi ada 6 ya. 6 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama apa saja? Taat. Taat peraturan, taat kemudian taat kepada guru, gitu ya. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin. Disiplin itu kan hadir tepat waktu, itu namanya disiplin. Baju selalu dimasukkan, itu juga sama. Dan apa lagi? Apalagi selain itu? Disiplin, disiplin. Yang dalam disiplin apa lagi? Mengerjakan PR. Kalau di rumah termasuk disiplin apa? Ya, tidak terlambat ke sekolah, itu juga sama. Kemudian kalau di rumah itu kalian bangun pagi, itu juga sama. Salah satu bagian dari disiplin. Yang ketiga, saling menghormati. Hormat kepada kepada orang yang lebih tua, kemudian orang tua juga kita harus hormat. Gitu. Kalau misalnya Rangga atau Wahyu misalnya membangga pada orang tua, berarti ada keyakinan yang dilanggar. Kemudian yang keempat, saling menghargai. Saling menghargai kepada siapa? Sama teman itu saling menghargai. Apakah di sini sudah saling menghargai? Maksudnya
Kalau masuk kelas harus tertib, jangan saling dorong atau mau pulang ke rumah keluar dari kelas itu saling dorong, jangan, karena kita saling menghargai. Ketika keluar dari rumah persilahkan dulu. Ladies first. Ladies first itu apa? Ya tahu? Perempuan dulu. Jangan. Jangan gitu. Iya, karena kita sudah ada keyakinan saling menghargai, makanya kita persilakan. Maka istri lah. Gitu ya. Kemudian berikutnya jujur. Setuju semuanya kita kejujuran itu penting. Jujur dalam hal apa? Dalam perbuatan, kemudian dalam kata-kata juga, perilaku, ya itu kita harus jujur, jangan bohong gitu ya. Misalnya Rizky, kenapa kamu tidak memeriksakan SDM? Mbak, saya ya itu kan sama dengan jadi kan itu, Pak, maaf saya lupa. Nah gitu, itu namanya jujur. Jujur itu modal untuk kita berani kata benar, takut karena salah. Jujur itu. Kemudian saling membantu antar teman. Misalnya tadi ada Rangga kesulitan lupa membawa patrol, minjem patrol, jangan gitu. Nih, Anda pakai patrolnya. Saling membantu antar. Setuju ya? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan yang harus kita sepakati dan harus kita laksanakan. Apa saja? Yang pertama, taat saja ya, supaya simpel. Yang pertama, kedua, ketiga, saling membantu. Oke. Setelah ini supaya selalu kita ingat, nanti ditempel. Jadi ditempel supaya kita selalu ingat dan selalu yakin bahwa kita akan melaksanakan 6 keyakinan ini. Oke? Sekarang Bapak ingin kalian menandatangani bahwa kalian setuju. Setuju itu setuju untuk taat, setuju untuk disiplin, setuju untuk saling menghormati, setuju untuk saling menghargai. Nanti Bapak juga sama Bapak juga akan menentukan.
senang menyusun keyakinan kelas bersama Pak Guru dan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalila. Saya sangat senang menyusun keyakinan kelas bersama Bapak Guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva. Saya sangat senang menyusun keyakinan kelas bersama Bapak Guru dan teman-teman. Saya sangat senang sekali menyusun keyakinan kelas saya sangat senang menyusun keyakinan bersama Bapak dan teman-teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dinda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Kira-kira Dinda tahu tidak kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak, memangnya ada apa ya Pak? Begini, Dinda. Tadi Bapak memperhatikan teman-teman sedang berolahraga. Tapi Bapak tidak melihat Dinda. Kamu kemana tadi? Saya di kelas Pak. Oh, di kelas ya. Berarti Dinda tidak mengikuti pelajaran olahraga? Iya Pak. Kira-kira menurut Dinda, apakah tidak mengikuti pelajaran itu perilaku yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Baik, Dinda, tidak apa-apa ya. Setiap manusia tentunya pernah berbuat salah, dan itu wajar. Hal terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak mengulangi dan memperbaiki kesalahan itu. Sekarang Bapak ingin Dinda cerita kepada Bapak apa yang terjadi pada Dinda hingga Dinda tidak mengikuti pelajaran olahraga. Begini Pak, sebenarnya saya lupa membawa baju olahraga. Saya berpura-pura sakit agar diperbolehkan tinggal di kelas. Oh, jadi kamu tidak mengikuti pelajaran olahraga itu karena lupa membawa baju olahraga ya? Iya Pak. Terima kasih ya Dinda. Dinda sudah mau cerita sama Bapak. Oh iya, Dinda masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Apa saja, Din? Jujur, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Betul sekali, Din. Menurut Dinda, apakah dengan perilaku tidak mengikuti pelajaran dan berpura-pura sakit, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Jujur dan disiplin Pak. Tepat sekali, Dinda. Menurut Dinda, jujur dan disiplin itu penting tidak buat kita? Penting sekali Pak. Bagus, Dinda. Selanjutnya, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Seharusnya saya berkata jujur kepada para mendani bahwa saya lupa membawa baju olahraga. Lalu apa lagi, Din? Saya juga harus teliti memastikan baju olahraga sudah dimasukkan ke dalam tas. Hebat sekali ya, Dinda. Cara kamu memperbaiki kesalahan itu sudah tepat. Semoga kejadian serupa tidak ulang lagi ya. Iya Pak. Cukup ya, Dinda. Terima kasih ya atas waktunya. Silakan kembali ke kelas dan tetap semangat. Oke? Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anita Fauziah, murid kelas 6. Saya sangat senang dengan cara Pak Yopi menyelesaikan masalah yang terjadi pada saya. Beliau tidak memarahi atau membentak walaupun saya telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, beliau membantu memperbaiki kesalahan saya dengan cara yang membuat saya nyaman bercerita dan menemukan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Uci, silakan masuk, Ci.
Silakan duduk. Ya Pak. Kelihatannya kamu cukup ceria hari ini. Ini Ci, tadi sudah ketemu Dinda kan? Sudah Pak, tadi di kelas. Emangnya ada apa ya Pak? Oh, nggak ada apa-apa. Bapak cuma mau memastikan saja kamu dan Dinda baik-baik saja kan? Aman kok Pak. Bagus kalau begitu. Coba dong cerita ke Bapak. Tadi pas ketemu dengan Dinda, Suci mengatakan apa ya ke Dinda? Tadi kan tas Dinda sobek ya Pak. Jadi saya mentertawakannya dan ngasih tahu teman-teman bahwa tas Dinda sobek. Oh gitu ya. Jadi kamu tertawa dan ngasih tahu teman-teman bahwa tas Dinda sobek. Iya Pak, emangnya kenapa ya? Tidak apa-apa, justru Bapak mau berterima kasih ke Suci karena sudah berkata jujur kepada Bapak. Iya, sama-sama Pak. Menurut Suci, tindakan menertawakan teman itu baik atau tidak? Tidak baik. Dengan Suci, Bapak menertawakan, mengejek, atau membuli teman itu merupakan tindakan yang salah. Tapi gak apa-apa ya, manusia kan tempatnya salah. Tidak ada manusia sempurna kok di dunia. Benar kan, Ci? Iya benar Pak. Oh iya, kira-kira alasan Suci tertawa dan ngasih tahu teman-teman bahwa tas Dinda sobek itu kenapa ya? Lucu aja sih Pak. Saya melihat hampir seluruh isi tas Dinda. Itu yang membuat lucu Pak. Gitu ya? Ada alasan lain nggak? Tidak ada Pak. Hanya itu saja. Saya hanya bercanda. Baiklah, Cik. Kalau memang tidak ada alasan lain, meskipun hanya bercanda, tapi Suci masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Pak, kan sudah kita tempel di kelas. Jadi selalu melihatnya setiap hari. Baguslah kalau Suci selalu ingat. Menurut Suci, dengan perilaku tadi ke Dinda, apakah sudah melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar sih Pak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati dan saling menghargai Pak. Betul sekali, Ci. Sekarang bersediakah Suci memperbaiki kesalahan tersebut? Bersedia Pak. Caranya bagaimana? Saya akan meminta maaf ke Dinda. Kemudian saya akan berhati-hati dalam bercanda supaya tidak menyinggung perasaan teman. Keren, Bapak bangga mempunyai murid seperti kamu. Sekarang silakan kembali ke kelas dan lakukan perbaikan seperti apa yang kamu katakan tadi. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nur Utami, murid kelas 6. Saya berterima kasih kepada Pak Yopi karena telah membantu saya memperbaiki kesalahan. Cara penyelesaian masalah yang disampaikan Pak Yopi membuat saya sangat nyaman dan sangat senang. Saya berjanji pada diri saya sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.